Pemirsa, inilah segmen Hikmah Siang. Semoga Indonesia damai, adil, dan sejahtera. Tuhan memberkati negeri ini dengan persaudaraan yang tidak terpisahkan. Kita sudah 80 tahun berjalan bersama. Semoga Nusantara selalu dalam harmoni. Mari kita jaga welas asih menjauh dari kebencian. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memegang teguh kebajikan. Merdeka adalah kesempatan berbuat baik tanpa batas. Kita kuat karena kita berbeda. Semoga kasih dan kebaikan menjadi arah bangsa. Seperti nada-nada yang berpadu menjadi lagu yang indah. Dan terus menebar kebaikan untuk semua. Itulah Indonesia yang kita cintai. Inilah doa kami untuk Indonesia. 80 tahun merdeka, kita bersatu untuk selamanya. Pemirsa, saat ini tanah air kita, Indonesia tercinta, merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-80. Tema Hikmah Siang hari ini akan membahas makna kemerdekaan Indonesia dalam pandangan Islam. Untuk mengetahui lebih detail, berikut ini adalah liputan Randi Alfaras berdialog dengan seorang cendekiawan Islam, Ustadz Gugun Gumilar, dalam segmen Hikmah Siang. Kita, Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-80. Oleh karena itu, pada segmen Hikmah Siang kali ini, kita akan membahas dan juga berdiskusi tentang tema terkait dengan makna kemerdekaan Indonesia dalam pandangan Islam. Saat ini saya sedang bersama dengan cendekiawan Muslim, ada Mas Gugun Gumilar. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas Abdul. Mas, pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Islam terhadap makna kemerdekaan suatu bangsa, khususnya Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, sahabat pemirsa Metro TV yang berbahagia. Islam memandang bahwa setiap kemerdekaan itu adalah yuladu al fitrah. Setiap Bani Adam yang dilahirkan di muka bumi ini adalah yuladu al fitrah. Dia dilahirkan dalam keadaan merdeka, suci, fitrah. Ya. Jadi setiap kemerdekaan itu dirasakan oleh semua umat manusia. Dalam konteks kemerdekaan Indonesia, kita tetap bersyukur bahwa 17 Agustus adalah momen yang sangat berbahagia bagi bangsa Indonesia. Pada tahun ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu sebagai warga negara, kita tetap bersyukur pertama. Yang kedua, kita memaknai kemerdekaan ini adalah dengan kita membangkitkan semangat nasionalisme. Itu yang paling utama. Yang kedua, kita meniatkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana kita memaknai bangsa Indonesia dengan merdeka ini adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang kondusif dalam berbagai masyarakat Indonesia. Lalu apakah kemerdekaan hanya berarti bebas dari penjajahan fisik saja? Atau juga bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan juga kemungkaran? Makna lain dari kemerdekaan adalah al-istiqlal. Al-istiqlal itu adalah kemerdekaan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa al-ju, ya, membebaskan dari kelaparan. Ya, al-atos, kemudian membebaskan diri dari kehausan. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-khauf, membebaskan diri dari ketakutan. Nah, 3 poin penting ini adalah bagaimana kemerdekaan yang diciptakan oleh para pejuang bangsa, para orang tua kita, lalu kita, bagaimana kita merayakan 3 poin penting ini. Kita bebas dari kelaparan, bebas dari haus, bebas rasa takut. Ini paling penting bahwa Al-Quran memandang bahwa kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang harus kita bersyukuri dengan 3 poin tadi. Al-ju, al-atos, kemudian al-khauf. 3 poin. Oke, Mas. Lalu adakah ayat Al-Quran atau hadis yang bisa menjadi pedoman umat Islam dalam makna kemerdekaan? Ya, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, salah satunya tadi ya, membebaskan dari kelaparan, kehausan, kemudian dari ketakutan, al-khauf, ya. Itu dalam rangka bagaimana kita bisa berdikari, bagaimana kita meningkatkan
yang tadi itu dari segi pendidikan, kemudian dari ekonomi, kesejahteraan, membebaskan diri dari kejahilan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dalam menerangkan dalam hal ini. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang 45 bahwa kita berdasarkan rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi rahmat dan blessing dari Allah SWT akhirnya ini adalah sebuah anugerah dan kasih sayang rahmat dari Allah SWT. Oke, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, biasanya kan banyak masyarakat yang memang memasang bendera merah putih di depan rumah mereka masing-masing. Apakah dalam Islam diperbolehkan memasang bendera merah putih di depan rumah? Ya, memasang bendera adalah sebuah penghormatan kepada para pendiri bangsa, ya, para ulama, para orang tua kita yang sudah memperjuangkan kemerdekaan. Saya kira itu sangat penting sekali karena penghormatan kepada bendera itu bukan sesuatu hal yang musyrik. Bahkan ulama NU, cendekiawan dulu NU, Pak Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian pernah mengatakan bahwa hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini sebagai rasa bentuk syukur kita, penghormatan kepada para pendiri bangsa. Nah, kemudian berbicara tentang mensyukuri nikmat, bagaimana seharusnya umat Islam mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan juga diraih oleh para pahlawan dahulu? Pertama, kita harus bersyukur bahwa pada hari ini, konteks hari ini kita dengan kemerdekaan harus memperjuangkan dengan pendidikan. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang 45 bahwa kemerdekaan itu untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, untuk ke depan kita mempersiapkan generasi Indonesia 2045 harus dengan membebaskan dari perjuangan itu tentang pendidikan. Pendidikan adalah nomor utama. Bagaimana Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Hans Cokro Aminoto, ya, semuanya mereka belajar ya di penjara, belajar di Belanda, diasingkan. Maka poin yang pertama adalah yang harus kita membentuk perubahan dalam kemerdekaan supaya memperjuangkan adalah dengan poin pendidikan. Itu yang paling utama. Menurut Mas Gugun, apa tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Soekarno mengatakan bahwa tantangan terbesar adalah bangsamu adalah melawan saudara-saudara sendiri, ya. Bahwa tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita melawan bangsa sendiri. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita memperjuangkan Indonesia ke depan adalah dengan nasionalisme, dengan persatuan, ya, dengan gotong royong. Itu adalah bentuk cinta Soekarno kepada Indonesia. Maka Soekarno telah mengatakan bahwa nasionalisme, ideologi, dan patriotisme itu yang diungkapkan oleh Soekarno. Oleh karena itu, bahwa para ulama kita bahwa memandang bahwa tadi saya sebutkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagai beriman. Bahwa demokrasi kita sangat sepadan dengan konteks Islam, dunia Islam pada hari ini. Oke, Mas, terakhir, adakah pesan untuk para generasi muda Muslim agar mereka bisa menjadi penerus bangsa yang juga menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan menerapkan akhlak mulia? Pertama, Hans Cokro Aminoto mengatakan dasar perjuangannya kata al-hijrah dan al-iqram. Ya, bagaimana hijrah dari bentuk kebodohan kepada bentuk kegemilangan. Nah, ini bagaimana para generasi muda Indonesia ke depan harus mempersiapkan generasi gemilang Indonesia 2045 itu dengan pendidikan. Mempersiapkan pendidikan, apalagi Pak Prabowo sekarang mempersiapkan pendidikan Garuda, sekolah gratis, sekolah rakyat. Ini yang harus kita dukung. Ini yang paling penting utama. Kemudian Soekarno dalam sebuah bukunya di bawah bendera revolusi itu ada 2 jilid, itu paling penting sekali. Salah satu kata yang paling utama penting adalah jangan lupakan jas merah, ya, sejarah pendidikan bangsa, sejarah perjuangan bangsa, sejarah kemerdekaan bangsa. Karena apa? Perjuangan pendahulu kita sudah memerdekakan bangsa Indonesia. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan saling gotong royong. Ini adalah asas Pancasila. Kemudian dalam Pancasila juga mengatakan bahwa unity in diversity, kita bersatu-satu dalam satu jua. Mari kita isi kemerdekaan ini bergandengan tangan, ya, bergotong royong untuk memperjuangkan mengisi kemerdekaan Indonesia agar terbebas dari al-ju', al-khauf, kemudian al-atos, dari kelaparan, kehausan, kemudian dari ketakutan. Ya, pemirsa, itulah perbincangan saya dengan cendekiawan Muslim, Mas Gugun, yang tadi banyak memberikan nasihat dan juga masukan terkait dengan bagaimana masyarakat bisa memaknai kemerdekaan dalam pandangan Islam. Semoga nasihat dan juga pesan yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Demikian, sampai jumpa di segmen Mas yang selanjutnya. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.